Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Cindy Sofianti dengan NIM 2088994 dari Pendidikan Ekonomi 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai fungsi dari pajak penghasilan pasal 26 dan timbulnya perpajakan internasional secara singkat. Semua perusahaan yang memiliki aktivitas transaksi luar negeri merupakan bagian dari wajib pajak yang dikenai pajak atas transaksi tersebut. Dalam pajak penghasilan pasal 26, pemerintah mengatur kebijakan yang membahas mengenai pajak terkait dengan wajib pajak luar negeri. Seluruh jenis badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan kegiatan transaksi seperti royalti, gaji, dividen, bunga, dan lain sebagainya, maka mereka merupakan wajib pajak luar negeri yang dikenakan PPh pasal 26 atas aktivitas transaksi luar negeri yang dilakukan. Lalu, untuk apa sih PPh pasal 26 ini ditetapkan? Pajak penghasilan pasal 26 ditetapkan tidak lain dengan tujuan untuk meningkatkan perusahaan asing dalam tertib pajak. Pertumbuhan bisnis yang sangat cepat dan seakan tak terkendali membuat negara harus lebih ketat dalam menetapkan regulasi. Lalu, fungsi dari pajak penghasilan pasal 26 ini apa sih? Nah, kita ketahui juga zaman semakin maju, soal tanpa batas yang membuat bisnis tumbuh di banyak negara. Pemerintah juga tentunya sudah mengatur kebijakan mengenai pajak ini dalam PPh pasal 26, agar setiap transaksi bisnis yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Dan tentu saja, pendapatan negara ini nantinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan pembangunan negara. Selanjutnya, kita akan sedikit membahas mengenai timbulnya perpajakan internasional secara singkat. Sebelumnya, kita ketahui perdagangan internasional itu juga merupakan suatu tujuan ekonomi dalam negara untuk memajukan perdagangan di tiap dan antar negara, serta mendorong laju investasi. Dan setiap pemerintah suatu negara pastinya berusaha untuk meminimalkan pajak yang menghambat perdagangan investasi, di mana salah satunya adalah dengan melakukan penghindaran pajak berganda. Sehingga, yang melatar belakangi suatu pajak internasional dapat disimpulkan seperti ini. Sebelumnya kita ambil dasar negara Indonesia. Yang pertama, Indonesia adalah bagian dari dunia internasional. Dalam era globalisasi, Indonesia perlu menjalin hubungan dengan negara lain, yaitu dengan mengadakan transaksi-transaksi lintas batas yang saling menguntungkan dan mengizinkan entitas asing untuk melakukan kegiatan ekonomi dan memperoleh penghasilan di Indonesia. Yang kedua, penghasilan entitas asing di dalam negeri bisa menjadi sumber pendapatan pajak bagi Indonesia. Menurut Benefit Theory of Taxation, pemajakan ini bisa dilakukan karena terdapat hubungan economic attachment antara Indonesia sebagai negara sumber dengan aktivitas yang memberikan penghasilan tersebut. Yang ketiga, penghasilan entitas asing di Indonesia bisa menjadi sumber pendapatan perpajakan bagi negara domisili entitas asing tersebut. Negara yang menjadi domisili entitas asing juga berhak atas pajak penghasilan yang bersumber dari luar negaranya karena terdapat keterkaitan antara negara-negara dengan subjek pajak dalam negerinya. Lalu yang terakhir, diperlukan adanya perjanjian perpajakan internasional yang mengatur pemajakan penghasilan entitas asing di dalam negeri dan penghasilan entitas dalam negeri dari luar negeri. Yang bertujuan adalah untuk menghindari terjadinya pemajakan berganda yang memberatkan wajib pajak masing-masing negara.
Dengan demikian, adanya perpajakan internasional itu muncul disebabkan oleh beberapa peristiwa atau kegiatan. Di antaranya adalah adanya kegiatan ekonomi, lintas batas atau adanya investasi dan perdagangan internasional yang memberikan manfaat ekonomi. Cukup sekian pematerian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.